Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Profesor Dr. Nancy Margarita Rehata Dokter, spesialis anestesiologi dan terapi intensif konsultan dari Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kuliah dengan topik Problem-Based Learning. Problem-Based Learning yang umumnya sering kita sebut dengan singkatan PBL. Sebelum kita lanjut pada isi dari kuliah ini, outline yang saya pakai adalah pertama tentang Introduction and History yang menyangkut kenapa perlu PBL, kedua definisinya, ketiga karakteristik dari PBL. Kemudian apa objektifnya kita memakai bentuk atau metode pembelajaran ini dan bagaimana proses sebenarnya. Introduction. Bertahun-tahun yang lalu beberapa ahli menyadari bahwa banyak mahasiswa tidak dapat menggunakan pengetahuannya dalam hal membuat diagnosis dan melakukan problem solving. Yang kedua, bahwa sebenarnya pendidikan adalah suatu proses yang continuous dan membutuhkan lifelong learners. Artinya seseorang yang belajar terus-menerus sepanjang hidupnya. Berikutnya, dari segi sejarah, bahkan pada tahun 1916, John Dewey mempercayai bahwa guru harusnya mengajar murid-muridnya dengan membuat murid atau mahasiswa mengeluarkan insting natural dan untuk melakukan penyelidikan dan kreatif. Kemudian sekian tahun 1980, Howard Burroughs, seorang dokter dan medical educator, mulai menggunakan pendekatan ini untuk membantu mahasiswa kedokteran agar dapat membuat diagnosis yang lebih tepat tentang penyakit-penyakit baru yang ditemukannya. Pada akhirnya hampir semua sekolah, bukan hanya kedokteran, menggunakan cara metode pembelajaran ini. Berikutnya, problem-based learning mulai dipakai sebagai metode pembelajaran pada McMaster University Medical School 25 tahun yang lalu. Dr. Howard Burroughs dan Dr. Ann Kelsen membuat satu definisi yang berbunyi sebagai berikut, bahwa problem-based learning adalah satu metode pembelajaran yang berbasiskan pada prinsip yang menggunakan problem sebagai suatu titik mulai untuk membuat satu pengetahuan dan integrasi dari pengetahuan yang baru didapatkan mahasiswa pada waktu diskusi pada tahun 1982. Dan ternyata untuk Indonesia telah menerbitkan Standar Pendidikan Dokter Indonesia pada tahun 2012 dan memakai PBL dalam arahan untuk kurikulumnya. Jadi bisa dikatakan bahwa kurikulum kita sejak 2012 memakai learning strategy atau metode pembelajaran yang terkenal singkatannya yaitu SPICES, yang berarti Student Center, Problem Based, Integrated, Community, Elective, dan Systematic. Dua kata di atas yaitu Student Center dan Problem Based sangat penting karena Student Center itu berarti adalah active learning, belajar aktif, dan self-directed learning. Itu berarti bahwa mahasiswa itu harus memotivasi dirinya sendiri untuk belajar, tidak tergantung pada orang lain. Dan inilah yang sebenarnya merupakan prinsip di belakang metode pembelajaran PBL. Karakteristik dari PBL adalah bahwa pembelajaran adalah satu student center, artinya berorientasi mahasiswa. Pembelajaran terjadi pada grup kecil dari mahasiswa dan guru bukan dosen dalam arti kata yang normal, tapi merupakan fasilitator atau guide. Problem yang timbul
itulah yang merupakan stimulus untuk belajar. Jadi bukan sebaliknya belajar dulu baru ada problem, tapi problem dulu baru merangsang untuk belajar yang sesuatu untuk memecahkan problem itu. Jadi problem merupakan suatu alat pembawa untuk perkembangan dari kemampuan atau skill memecahkan masalah klinik. Dan pengetahuan yang baru itu didapatkan lewat belajar mandiri. Berikutnya. Dengan demikian terjadi perubahan peran. Di dalam problem based learning, traditional teacher artinya guru-guru zaman dulu dan mahasiswa berubah peran. Mahasiswa diharapkan untuk meningkatkan tanggung jawabnya untuk pembelajaran mereka dengan memberikan mereka motivasi dan lebih banyak perasaan bertanggung jawab dan membuat satu landasan untuk menjadi lifelong learner yang sukses. Dan dosen sebaliknya menjadi resources, narasumber, tutors, evaluator, dan mahasiswa dan meng-guide, memandu mahasiswa dalam upaya mahasiswa untuk memecahkan masalah. Kalau dibuat skema, maka pendekatan guru berbeda dengan pendekatan mahasiswa. Pendekatan yang berorientasikan mahasiswa bersifat student center, lebih interaktif, bersifat konstruktif, dan integrated dan kolaboratif. Ini berbeda dan direct, berbeda dengan kalau itu pendekatan pada zaman tradisional teacher center. Dalam gambar ini akan lebih jelas kalau kita melihat bahwa pengetahuan dan pengalaman dari guru itu zaman dahulu dengan bentuk tradisional, itulah yang akan dibagikan pada mahasiswa. Tapi sekarang justru guru dan mahasiswa berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan kepercayaannya akan berkolaborasi untuk menghasilkan suatu pengetahuan baru atau kesimpulan dan mendapatkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Inilah yang disebutkan student-centered learning. Dalam bentuk lain, kalau kita melihat pada gambar ini, dalam traditional learning, bahwa mahasiswa akan diberitahu tentang apa yang diperlukan, dan mahasiswa menghafalkannya, kemudian problem dibuat untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa bagaimana menggunakan pengetahuan yang dapat sebelumnya. Sebaliknya, pada problem based learning, problem dibuat dulu. Mahasiswa akan mengidentifikasi apa yang mereka perlu ketahui untuk memecahkan masalah itu. Dan kemudian mereka belajar dan menggunakan pengetahuan itu untuk memecahkan problem yang tadinya disusun untuk dipecahkan memangnya pada saat permulaan. Jadi prinsip yang ada untuk mahasiswa sebenarnya adalah mahasiswa dalam hal ini harus mengetahui dan memahami dan membangun sendiri pengetahuannya lewat pengalaman belajar. Dan kita sebagai guru harus merangsang agar mahasiswa menggunakan intuisinya, natural dan insting, dan keinginan untuk melakukan satu penyelidikan dan meng-create satu pengetahuan. Pada dasarnya, pendekatan student center membangun kemampuan critical thinking dan reasoning skills, dan kemudian nantinya mereka menjadi makin kreatif dan tidak tergantung. Apa sebenarnya objektif dari PBL? Ada 3 hal yang secara umum pada semua model pendidikan ada, yaitu membangun pengetahuan. Satu adalah membangun adanya basic dan clinical material content di dalam secara bersama. Jadi basic and clinical content in context. Kemudian skill
berarti adalah kemampuan untuk berpikir akademik, ilmiah, dapat melakukan critical appraisal, dan kemampuan untuk mencari literatur, dan kemampuan untuk belajar mandiri dan belajar sepanjang hidup. Bagaimana tentang sikap? Sikap adalah sebenarnya nilai dari teamwork, kerjasama, dan interpersonal skill, dan adalah bagaimana pentingnya isu-isu psikososial di antara mereka karena mereka bekerja dalam kelompok kecil. Kemudian bagaimana dengan proses sebenarnya dari PBL? PBL adalah dianjurkan agar disusun oleh 8-10 mahasiswa, kelompok kecil memang, dan bahkan tempat duduknya pun dianjurkan tidak dalam bentuk berhadap-hadapan, tetapi dalam meja bundar, kalau dapat kita istilahkan demikian, di mana tutor dan mahasiswa dapat berinteraksi yang bebas, slide, dan tidak tergantung searah dari tutor ke mahasiswa, tetapi juga antara mereka sendiri dan dari mereka ke tutor. Jadi bukan searah hanya dari tutor ke mahasiswa. Sehingga kalau dapat dilihat bahwa arah dari panah itu kemana-mana bisanya. Karena ke semua arah bebas untuk mengajukan informasi, bertanya, dan memberi saran dan memberikan kritik.